Sepekan penerapan PPKM darurat, pemerintah masih terus fokus pada penanganan lonjakan kasus dan terus berupaya dalam menekan angka kasus positif harian hingga di bawah 30.000 per hari. Terjadinya lonjakan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 tentunya berdampak pada ketersediaan obat, tabung oksigen, serta ruang perawatan. Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan, pemerintah telah sepakat untuk mengimpor sebanyak 40.000 ton oksigen liquid untuk mengatasi kelangkaan oksigen yang dibutuhkan oleh fasilitas kesehatan maupun masyarakat yang terpapar COVID-19. Pemerintah juga akan mengimpor sebanyak 50.000 oksigen konsentrator untuk menambah stok oksigen konsentrator yang sudah ada di tanah air sebanyak 10.000. Nantinya, oksigen konsentrator ini akan dipinjamkan kepada pasien COVID-19 dengan gejala ringan yang sedang melakukan perawatan atau isolasi di rumah. Pemerintah juga akan segera membagikan paket obat-obatan bagi pasien terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala maupun bergejala ringan. Paket obat tersebut akan menjangkau hampir 210.000 pasien melalui bantuan distribusi oleh TNI dan Polri. Minggu ini kita akan launching ada 300.000 paket obat untuk tadi OTG dan juga untuk yang kelas-kelas yang penyakit yang masih tidak serius, yaitu OTG 10%, paket untuk demam dan anosmia 60%, dan paket 3 demensia demam dan batuk 30%. Jadi paket obat ini akan menjangkau hampir 210.000 yang kasus aktif yang kita berikan, dan ini akan berlangsung selama beberapa bulan ke depan. Ini akan dibagikan oleh nanti TNI bersama-sama nanti elemen-elemen yang lain. Dalam minggu ini akhir mestinya kita tidak terlalu ada masalah. Sementara itu kami sudah proses mengimpor 40.000 ton oksigen liquid untuk kita gunakan ke depan ini. Kita berjaga-jaga, walaupun sebenarnya kita tidak butuh sebanyak itu, tapi kalau melihat tren dunia, perkembangan di Amerika, perkembangan di Inggris, di mana trennya sekarang meningkat tajam, kita lebih bagus berjaga-jaga sehingga kita tidak caught by surprise. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan segera melakukan pemberian suntik vaksin dosis ketiga kepada tenaga kesehatan sebagai upaya melindungi dan memberikan kekebalan maksimal terhadap varian mutasi virus yang kini merebak di tanah air. Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi kebutuhan tenaga kesehatan selama penanganan pandemi, di mana diperlukan sebanyak 16.000 hingga 20.000 perawat dan 3.000 dokter dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 pada saat ini. Antara 16 sampai 20.000 perawat, dan kita sudah mempersiapkan dan mengidentifikasi tenaga-tenaga perawat yang sudah lulus sekolahnya, sudah lulus juga uji kompetensinya dan masih di tingkat akhir. Dan atas instruksi Bapak Presiden nanti kami akan bicara dengan Bapak Menteri Pendidikan bagaimana bisa menggerakkan perawat-perawat ini lebih cepat masuk ke praktek. Kemudian mengenai dokter, kita juga melihat ada gap sekitar 3.000-an dokter yang harus kita penuhi dengan penambahan kasus ini. Kita juga melihat bahwa dokter-dokter yang akan selesai internship-nya di tahun ini ada sekitar 3.900, jadi kita juga sudah mempersiapkan dokter-dokter tersebut yang baru lulus internship untuk segera masuk. Terkait dengan penambahan ruang rawat pasien COVID-19, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah menambah rumah sakit darurat khusus COVID-19 termasuk kamar-kamar isolasi. Dalam keterangan pers, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono melaporkan, sebanyak 40 pasien telah mengisi ruang perawatan di Rumah Sakit Darurat Asrama Haji Pondok Gede. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan segera mempersiapkan 6 lantai paviliun Kirana milik RSCM Jakarta Pusat sebagai rumah sakit rujukan COVID-19 dengan total tempat tidur sebanyak 390 tempat tidur. Persiapan ruang isolasi pada Rusun Pasar Rumput juga hampir rampung di seluruh towernya. Sebanyak 5.952 tempat tidur telah siap digunakan secara bertahap, sesuai dengan tingkat keterisian tempat tidur dan jumlah pasien yang mendapatkan perawatan. Untuk menyiapkan
Rumah Sakit Kiara atau Pavilion Kirana, Rumah Sakit RSCM menjadi Rumah Sakit COVID, yaitu di lantai 3, 4, dan 5, serta lantai 8, 9, dan 10, dengan total 390 tempat tidur nantinya. Ini agak berat karena ini memang sudah rumah sakit yang belum selesai sejak tahun 2011. Kemudian sudah diselesaikan dan masih banyak kekurangan, kita akan selesaikan. Jadwalnya paling lambat 3 minggu akan dapat kita siapkan merubah menjadi rumah sakit COVID ini. Priscilia Claudia, Tim Liputan, DAI TV.